Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas The Bully Part 5. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Johye yang mungkin tidak lama lagi dirinya akan dijual oleh Nayeon. Sedangkan di sekolah sendiri terlihat ada Taehyuk, Kangwo dan para beranda lain yang sedang murung. Di sana terlihat mereka murung karena di hadapannya sekarang ada Jin yang sedang minta maaf kepada mereka karena mereka telah dihajar habis-habisan. Kangwo pun di sana langsung berkata bahwa itu tidak kenapa-napa dan lagi pula kekalahan mereka bukanlah salah Jin melainkan salah mereka yang masih lemah. Ketika mendengar hal itu, Jin pun langsung berpikir jika itu mungkin benar dan bahkan sekarang dirinya juga masihlah lemah. Lalu dengan tatapan tajam ia berkata bahwa sekarang adalah waktu bagi mereka untuk memperkuat diri masing-masing. Tapi beberapa rekan Jin di sana bingung karena sekarang mereka tidak melihat Donggu. Jin pun langsung menjawab jika Donggu ada di tempat lain sedangkan sekarang dirinya akan pergi ke suatu tempat. Terlihat Jin memperhatikan sebuah kunci yang dimana itu adalah skill unik ketiga miliknya yang bernama Training Ground. Sambil memperhatikan kunci tersebut, di sana Jin berkata bahwa ia akan masuk ke suatu tempat. Cerita pun berganti ketika para siswa telah pulang. Di sana terlihat ada Johye yang datang ke tempat Jin karena ingin bertemu dengan Jin. Namun tanpa sengaja ia pun malah mendengar jika Jin kemarin bertarung dengan para berandal dari geng yang bernama Soud. Ketika mendengar hal itu, Johye langsung terkejut karena ia tahu jika Soud adalah berandal yang mengganggunya. Johye mencoba menghubungi Jin karena ia tahu alasan Jin berkelahi adalah karena dirinya. Namun ia pun teringat kembali dengan Jin yang mengatakan jika Johye adalah pembuli yang buruk. Johye pun langsung terdiam karena ketika ia ingat itu, ia jadi berpikir jika Jin pasti tidak ingin berteman dengannya lagi. Namun tiba-tiba Johye pun mendapatkan telepon dari Nayeon untuk menandatangani kontrak kerja. Terlihat sekarang Johye dan Nayeon langsung berjalan bersama untuk pergi ke tempat tujuannya. Nayeon sendiri di sana meyakinkan Johye bahwa agensi idol yang akan Johye masuki akan bagus walaupun belum terkenal. Johye di sana terlihat senang dan ia langsung berterima kasih pada Nayeon yang ia pikir sudah membantunya. Di sana mereka pun bersiap masuk ke dalam sebuah tempat yang cukup besar. Mereka berdua masuk bersama dengan Nayeon yang berada di belakangnya. Nayeon di sana menatap dengan kesal dan ia berkata dalam hatinya bahwa sekarang adalah hari terakhir hubungan mereka. Dijelaskan bahwa sejak kecil Nayeon itu sangat suka bernyanyi dan menari hingga ia bermimpi menjadi idol. Ketika masuk sekolah dasar, Nayeon ini bertemu dengan Johye yang juga menyukai musik. Mereka berdua memiliki hobi yang sama dan mereka pun memiliki mimpi untuk menjadi idol bareng-bareng. Tapi sayang, ayah Johye meninggal hingga mereka harus berpisah. Karena kondisi keluarganya yang kurang mampu, akhirnya Johye pun menyerah menjadi seorang idol. Sedangkan Nayeon terus berlatih dan sudah siap untuk menjadi idol. Nayeon terus berusaha dan terus mengembangkan mimpi yang dimilikinya hingga ikut audisi. Namun pada akhirnya Nayeon pun ditolak oleh agensi ketika ia sedang menunjukkan bakatnya. Nayeon langsung sedih karena ia berpikir bahwa dunia tidaklah mudah. Di sana kepercayaan dirinya menurun drastis karena ia telah gagal dalam audisi. Dan saat itulah tanpa sengaja Nayeon bertemu dengan seseorang yang dimana ia bertemu lagi dengan Johye yang sudah lama mereka tidak dipertemukan. Mereka pun mengobrol kembali karena sudah lama tidak bertemu. Namun Nayeon di sana malah menatap dengan wajah merendahkan karena ia melihat pakaian Johye yang lusuh layaknya orang miskin. Nayeon tersenyum dan ia berpikir bahwa ternyata hidupnya lebih baik daripada Johye yang sekarang menjadi miskin. Nayeon pun pura-pura berteman dengan Johye agar ia bisa meningkatkan harga dirinya lagi. Setelah beberapa waktu di sana, Nayeon pun memberitahu jika ia ikut audisi dan ia masuk ke babak final di audisinya nanti. Johye pun ikut senang, sedangkan Nayeon malah merendahkannya karena ia berpikir jika dirinya senang bisa membandingkan dirinya yang tinggi dengan Johye yang miskin. Nayeon pun melakukan audisinya dengan cukup bagus dan hal itu membuat para juri cukup terpesona. Johye sendiri di sana berkata bahwa tadi Nayeon sangat keren, sedangkan di sisi lain ada para juri yang sedang keluar dari ruangan tempat audisi. Tanpa sengaja mereka melihat Nayeon dan juga Johye dan salah satu dari juri langsung berkata apakah Johye ini salah satu dari peserta audisi. Johye mengatakan bahwa ia hanya datang untuk mendukung Nayeon, tapi tiba-tiba Johye terkejut karena ia disuruh untuk ikut audisi walaupun bukan peserta. Johye pun akhirnya naik panggung dan mencoba untuk menunjukkan bakatnya. Para juri di sana berkata jika itu mungkin tidak benar, tapi orang yang mengajaknya berkata jika feelingnya mengatakan bahwa Johye ini adalah seorang bintang. Ketika melihat Johye akan bernyanyi, Nayeon malah menertawakannya karena ia pikir Johye ini hanya bernyanyi ketika kecil saja dan tak pernah berlatih lagi.
Dan di sana Johye pun mencoba untuk bernyanyi dan ia langsung mengeluarkan suara emas sehingga membuat semua orang terpesona dengan suaranya yang sangat indah. Nayeon sendiri di sana terkejut karena ia pikir jika dunia tidak adil karena Johye bisa mencapai kebahagiaan dengan mudah. Johye menunjukkan bakatnya yang sangat bagus sehingga pada akhirnya ia menjadi idol dan terkenal di televisi. Terlihat sekarang Johye menjadi sangat cantik karena ia seperti Ayang Ji-hyo milik Anmin. Namun ada orang yang kesal ketika melihatnya dan itu adalah Nayeon. Nayeon kesal karena seharusnya yang menjadi idol adalah dirinya. Dan karena masalah itulah akhirnya Nayeon pun didekati oleh Seoul untuk menjual Johye. Terlihat beberapa waktu setelah itu Nayeon datang ke markas Seoul dan di sana ia langsung menjual informasi tentang Johye. Ternyata Johye ini diinginkan oleh seorang VIP sehingga si rambut merah menginginkannya. Terlihat VIP itu memperhatikan Johye di TV dan ketika melihat hal itu ia langsung mengeluarkan air liurnya karena ia sangat menginginkan Johye. Nayeon memberitahu bahwa Johye ini punya kelemahan yang dimana Johye selalu membantu orang-orang ketika dibully. Karena Johye membantu orang lain, Johye pun akhirnya bertengkar dan memiliki kasus kekerasan karena hal tersebut. Setelah mengetahui hal itu si rambut merah langsung tersenyum karena ternyata sekarang ia bisa memanipulasi hal tersebut. Si rambut merah menyuap orang-orang yang bertengkar dengan Johye dan di sana ia langsung memanipulasi data sehingga membuat netizen naik pitam dengan berita bohong tersebut. Si rambut merah tersenyum senang karena ia bisa dengan mudah membuat semua itu terjadi karena kebodohan dari netizen. Pada akhirnya sekarang Johye pun terpuruk karena dikeluarkan agensi dan ia menangis karena terkena fitnah dari jari jahat milik Netito atau netizen yang suka komen tapi nonton di skip-skip atau tidak baca berita fullnya. Namun ketika Johye terpuruk, Nayeon pun datang dengan berpura-pura menjadi teman baik walaupun aslinya ia adalah orang di balik kesedihan yang sekarang menimpa Johye. Sedangkan terlihat sekarang cerita berganti kembali ke Johye dan Nayeon yang datang ke sebuah tempat untuk menandatangani kontrak. Di sana pemilik agensi berkata jika Johye bisa menandatangani kontrak dan bisa menjadi idol seperti sebelumnya lagi. Johye langsung senang, tapi di sana ia sedikit ragu karena ia masih trauma dengan jari-jari jahat netizen. Nayeon sendiri di sana tersenyum senang karena ia tahu jika kontrak itu bisa merugikan Johye. Tapi tiba-tiba Johye langsung menyimpan pulpennya dan ia berkata bahwa ia tidak jadi menyetujuinya. Nayeon langsung kesal karena ternyata Johye tidak jadi menandatangani kontraknya. Ketika mengetahui Johye gagal dalam menandatangani kontrak, si rambut merah pun langsung kesal. Namun Nayeon dengan akal bulusnya langsung punya ide lain untuk menjebak Johye. Terlihat di malam harinya Johye menelpon ibunya dan Johye menceritakan masalahnya yang tidak jadi masuk ke agensi. Ibunya pun menjawab tidak apa-apa karena sekarang mereka masih punya uang dan bisa makan bersama. Namun ketika sedang menelpon tiba-tiba ada orang di belakangnya. Orang itu menatap dengan sangat kesal dan di sana ia langsung bersiap untuk menangkap ibu Johye. Ketika terkena tangkapannya ibu Johye pun langsung berteriak karena akan terjatuh. Johye di sana panik ketika mendengar teriakan ibunya, sedangkan ibunya sekarang sudah ngejoprak lemas karena ulah dari orang tadi. Tak cukup sampai di sana, orang itu langsung bersiap memukul ibu Johye kembali. Kaki ibu Johye pun terkena pukulan yang kuat. Dan ternyata orang yang memukulnya adalah Nayeon dengan wajah psikopat. Johye bertanya dari telepon tentang suara yang ia dengar tadi. Namun tiba-tiba HP-nya hancur karena diinjak oleh Nayeon. Johye sendiri sekarang menangis karena ia takut ibunya kenapa-napa karena tadi teleponnya terputus. Nayeon sendiri sekarang menatap tajam setelah memukul ibu Johye dan dengan wajah sintingnya ia berkata bahwa semua ini terjadi karena Johye tidak menandatangani kontrak. Cerita pun berganti kembali ke sebuah rumah sakit. Di sana terlihat Johye datang dan ia diberitahu jika ibunya terkena penyerangan sehingga harus dioperasi. Johye langsung kaget ketika mendengar hal itu karena sekarang ia tidak punya uang sama sekali. Di sana Johye pun menelpon Nayeon dan ia berkata bahwa ia akan menandatangani kontrak agar bisa mendapatkan uang. Nayeon sendiri di sana malah tersenyum senang karena semua kejadian itu telah terjadi. Ketika ibu Johye diserang, terlihat di sana ada Donggu. Namun sayang Donggu terlambat, sehingga ia yang ditugas memata-matainya hanya bisa menelpon ambulan saja. Setelah menelpon ambulan, Donggu langsung berlari cepat karena ia harus memberitahu tentang keadaan yang terjadi sekarang. Namun ketika masuk ke tempat jin, Donggu pun terkejut karena tidak ada siapa-siapa. Dan di sana hanya ada sebuah pintu seperti milik Doraemon. Donggu mendekat dan di sana terlihat ada sebuah catatan yang tertinggal. Catatan itu memberitahu bahwa Jin sedang berlatih
berlatih selama seminggu, jadi ia menyuruh Donggu untuk berjaga. Donggu kaget karena sekarang urusannya sedang genting dan ia takut jika Nayeon nanti akan melakukan hal buruk lagi pada Johye. Pada akhirnya ia pun pergi sendiri dan mencoba membereskan semuanya sendirian saja. Sedangkan Jin dan kawan-kawan sekarang terlihat bingung karena mereka ada di sebuah tempat entah berantah. Saat mereka sedang celengak-celinguk, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Terlihat yang datang adalah sebuah boneka dummy yang bisa berbicara. Dan dummy itu memberitahu bahwa ia adalah penanggung jawab tempat tersebut. Di sana dummy mengatakan bahwa sekarang mereka ada di tempat latihan, yang dimana mereka bisa latihan dengan intensitas tinggi tanpa tidur maupun makan. Taehyuk dan Kangwo langsung terkejut ketika mendengar bahwa mereka bisa latihan tanpa makan ataupun tidur. Dan bahkan dummy juga memberitahu jika di sana waktunya akan berjalan 5 kali lebih lambat dari dunia nyata. Ketika mendengar hal itu, Jin langsung tersenyum karena ia berpikir bahwa itu semua sangat luar biasa. Namun meskipun begitu, dummy memberitahu jika mereka hanya bisa masuk sebulan sekali. Tapi meskipun begitu, mereka bisa berada di sana selama 35 hari atau 7 hari di dunia nyata. Taehyuk dan Kangwo langsung senang karena bahkan berkat sistem mereka juga bisa dianggap masuk sekolah. Jin sendiri di sana menatap tajam dan ia berkata bahwa sekarang tujuan dirinya adalah membuat mereka semua menjadi kuat. Kangwo berkata demikian. Ia berkata bahwa dirinya juga ingin menjadi kuat dan menjadi lebih hebat lagi. Bahkan sekarang terlihat Taehyuk dan yang lainnya pun langsung bersiap karena mereka memang ingin menjadi kuat dan menang dalam seluruh pertarungan. Jin di sana menyeringai dan ia berpikir bahwa dirinya sedikit kesal karena sekarang para berandal itu menjadi sok keren. Di sana Jin pun langsung menatap tajam dan ia berkata bahwa dalam 35 hari mereka akan menjadi kuat dan bisa menghancurkan semua musuhnya. Karena mereka semua telah siap, di sana dummy pun langsung bersiap untuk pelatihannya. Di sana muncul banyak dummy dan semua dummy itu akan membuat orang yang datang menjadi lebih kuat. Dummy menjelaskan jika dengan latihan di sana mereka akan mempelajari skill dan stat yang sesuai. Dan karena di sana ada 3 orang dengan stat rendah, maka dummy pun menyuruh mereka untuk latihan terlebih dahulu. Ketiga orang itu langsung mengikuti salah satu dummy. Sedangkan dummy lainnya sekarang sedang mengecek Taehyuk yang sudah memiliki stat cukup tinggi. Dummy pun di sana mengatakan agar sekarang Jin memindahkan skill low kick milik Kangwo ke Taehyuk. Kangwo langsung menolaknya karena ia tidak punya skill, namun Jin di sana tetap memindahkannya. Terlihat Taehyuk pun langsung mempunyai skill low kick yang asalnya milik Kangwo, dan setelah itu Taehyuk pun langsung melakukan latihan bertempur bersama para dummy. Kangwo sendiri sekarang terlihat pundung karena sekarang ia tidak punya skill sama sekali. Namun tiba-tiba ia senang kembali karena Jin berkata jika dirinya akan memberi Kangwo skill baru. Jin di sana memberitahu dummy agar Kangwo mendapatkan skill yang sesuai dengan dirinya. Kangwo pun langsung senang bukan main karena sekarang ia pikir dirinya akan diberi skill yang hebat. 3 orang lainnya sendiri sekarang sedang berusaha keras agar bisa meningkatkan kekuatan mereka masing-masing. Begitu pula Taehyuk yang terus bertempur melawan para dummy dengan kemampuannya. Dan sekarang yang tersisa adalah Jin, yang dimana ia juga ingin meningkatkan statnya. Namun di sana Jin terkejut karena ternyata Jin ini tidak bisa meningkatkan kekuatannya. Jin pun langsung bertanya, lalu bagaimana tentang cara agar dirinya bisa bertambah kuat? Dummy pun langsung mengatakan bahwa sekarang Jin bisa mengubah ke job keduanya. Dummy mengatakan bahwa Jin bisa merubah jobnya menjadi bos yang bisa mengendalikan anak buah atau menjadi leader yang bisa bertarung bersama. Tapi Dummy memberitahu jika Jin menjadi leader maka skill exploitationnya akan dihapus. Jin pun langsung kaget karena ia tahu bahwa exploitation adalah skill yang sangat-sangat overpower. Dummy menjelaskan jika menjadi bos atau leader memiliki keuntungannya masing-masing, yang dimana ketika menjadi leader, maka Jin bisa terus-menerus bertambah kuat bersama dengan rekan-rekannya. Jin ingat kembali dengan si rambut merah yang sangat kuat, dan di sana ia langsung berkata bahwa sekarang ia akan melampaui batasannya dengan menjadi seorang leader. Terlihat sekarang banyak muncul sistem di sekeliling Jin, dan di sana banyak sistem yang muncul dalam kepalanya. Setelah ia merubah jobnya di sana, Jin merasa biasa saja karena ia pikir tidak ada perubahan pada dirinya. Terlihat di hadapan Jin sekarang pun muncul sistem yang memberitahu bahwa skill memory sharing telah berkembang. Skill itu berubah menjadi absolute sharing, yang dimana Jin bisa semakin kuat ketika bawahannya juga bertambah kuat. Jin langsung terkejut karena ia tahu bahwa itu akan menjadi sangat overpower ke depannya. Terlihat Dummy pun memperlihatkan stat Jin yang rendah, dan ia berkata bahwa sekarang Jin harus berlatih lebih keras agar bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jin pun langsung berkata bahwa ia akan berlatih walaupun latihannya seperti neraka sekali.
sekalipun. Tanpa basa-basi di sana Dami langsung memukul Jin dengan sangat kuat sehingga membuat Jin langsung terkejut dan berteriak kesakitan karena hal tersebut. Dami berkata bahwa tingkat kesulitannya adalah seperti itu dan Jin harus bertahan dalam waktu yang lama. Jin yang kesakitan di sana berkata bahwa ia sudah terbiasa kena pukul, jadi itu tidaklah buruk. Jin berdiri sambil menahan sakitnya, tapi tetap saja ia akan memulai latihan nerakanya. Sedangkan Daminya sendiri sekarang ada banyak dan bersiap untuk memberikan latihan neraka pada Jin. Terlihat sekarang Jin harus menghadapi banyak Dami yang kuat sekaligus, dan Jin langsung menatap tajam karena ia tahu bahwa dalam 7 hari ia akan menjadi kuat dan bisa mengalahkan siapapun lawannya. Sedangkan di tempat lain terlihat ada Nayeon yang sedang diikuti oleh Donggu bahkan hingga berhari-hari. Terlihat sekarang Johye dan Nayeon pun pergi ke suatu tempat untuk menandatangani kontrak karena Johye sedang butuh uang. Johye sebenarnya sedikit bingung dengan salah satu isi kontrak itu, tapi Nayeon meyakinkannya sehingga pada akhirnya Johye pun menandatangani kontrak merugikan tersebut. Bahkan sekarang terlihat si bapak itu mengajak Johye untuk pergi untuk rapat dengan para investor. Di sana ia juga menyuruh Johye ganti baju dan tidak menggunakan seragam sekolah. Johye yang tidak enak karena sudah mendapatkan uangnya akhirnya menuruti perkataan si bapak tersebut. Si bapak itu pun menyuruh Johye menunggu sambil meminum minuman yang ada, dan di sana ia berkata agar Johye santai saja dan tidak perlu gugup. Tapi di sana Johye mengatakan jika pakaiannya terlalu terbuka sehingga ia merasa kurang nyaman. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba si bapak pergi karena ia akan menelpon para investornya. Namun Johye sendiri sekarang sedikit pusing karena ternyata minuman miliknya dicampur obat tidur. Johye pun di sana terjatuh karena tidak kuat menahan efek dari minumannya. Sedangkan si bapak di sana langsung tersenyum senang karena sekarang ia bisa menyerahkan Johye pada VIP. Tanpa disangka, Donggu ada di sana dan ia tak menyangka karena Johye diberi obat tidur. Terlihat di sana Johye dibawa oleh banyak orang ke sebuah kamar yang sudah ditunggu oleh seseorang. Donggu berkeringat dingin dan ia berpikir bahwa dirinya harus menghentikan semua hal tersebut. Donggu pun di sana melihat sesuatu dan ternyata di sana ia melihat baju staff yang mungkin bisa ia kenakan untuk penyamaran. Sedangkan di kamar sendiri sekarang sudah ada si VIP yang menunggu kedatangan Johye. Terlihat Johye sendiri sudah disiapkan dan sekarang Johye ini sudah telentang dengan pakaiannya. Si VIP yang sudah tak kuat di sana langsung berlari mendekati Johye dan ia langsung menyuruh si rambut merah pergi. Saat si rambut merah pergi terlihat ada yang memperhatikannya, sedangkan di dalam kamar terlihat si VIP yang sedang dekat-dekat pada Johye. Namun tiba-tiba di sana ia mendengar suara bel berkali-kali. Bel itu dari seorang petugas yang berkata bahwa ia dari room service. Si VIP pun langsung menolaknya karena ia tidak memesan room service. Tapi petugas itu malah terus memencet belnya hingga menjadi berisik. Karena kesal, si VIP pun langsung membuka pintu dan memarahi penjaga itu. Namun penjaga tersebut malah memukulnya karena ternyata orang itu adalah Donggu. Donggu di sana berhasil menyerang si VIP dan dengan cepat ia langsung membawa Johye agar bisa kabur dari sana. Terlihat si VIP sangat kesal ketika melihat Johye dibawa kabur dan ia langsung menelpon si rambut merah untuk komplain. Si rambut merah kesal dan di sana ia langsung menyuruh anak buahnya untuk membawa Johye kembali. Donggu sendiri sekarang berjalan melewati tangga sambil menggendong Johye, sedangkan Johye mulai sadar dan ia bertanya tentang siapa Donggu yang sedang menggendongnya. Donggu berkata bahwa ia adalah teman Jin dan Donggu menjelaskan jika Johye ini sudah ditipu oleh Nayeon. Johye tidak mengerti karena sekarang ia masih belum sepenuhnya sadar. Sedangkan sambil bersiap pergi di sana Donggu pun berkata bahwa ia akan menjelaskan semuanya nanti. Namun ketika mereka akan pergi terlihat di hadapannya muncul anggota SWOT yang sudah bersiap menyerang. Donggu langsung menurunkan Johye dan ia berkata bahwa ia akan mengulur waktu sampai Johye bisa kabur. Donggu pun bergerak ke depan dengan cepat, namun Taesang langsung menendangnya hingga Donggu terdorong mundur kembali. Donggu kesakitan dan ia berkata bahwa ia tidak bisa menahannya. Terlihat Taesang pun langsung menginjak wajah Donggu. Dan di sana terlihat Johye juga sudah dibawa dan sekarang mereka berdua sudah siap untuk dieksekusi di markas mereka. Cerita berganti kembali ke markas para SWOT dan di sana terlihat ada Donggu yang sedang dihajar habis-habisan oleh para berandal. Johye yang melihat hal itu langsung menangis dan ia berkata agar mereka berhenti karena Donggu hanya ingin menyelamatkannya. Namun tiba-tiba di sana ada dua orang yang datang dan salah satu dari mereka adalah Nayeon, yang dimana Nayeon berkata bahwa seharusnya Johye ini mengikuti perkataannya. Karena kesalnya yang mendarah daging pada Johye, di sana Nayeon pun langsung melemparkan Johye ke tanah.
Si rambut merah sendiri di sana langsung berteriak dan ia berkata bahwa sekarang semuanya sudah beres, jadi mereka bisa membawa Johye ke VIP lagi. Terlihat ia menyuruh agar Johye dibawa ke mobil. Sedangkan ketika melihat Donggu, si rambut merah pun langsung kesal dan ia berkata agar anak buahnya menghabisi Donggu. Terlihat Donggu diseret dan dipaksa untuk berdiri karena akan dipukuli lagi. Donggu di sana tak berdaya dan tidak bisa melakukan apapun ketika Johye dibawa. Di sana ia sedih karena ia berpikir bahwa seharusnya ia menjaga Johye hingga akhir. Namun terlihat sekarang ia sudah ditahan dan bahkan sekarang tangannya akan dihancurkan oleh salah satu gangster tersebut. Si gangster itu menggertakkan giginya karena ia akan menghantamkan senjatanya dengan sangat kencang. Namun tiba-tiba ada orang yang berlari ke sana dan orang itu langsung menendang tubuh si gangster yang akan menyerang Donggu. Orang itu pun langsung kesakitan, sedangkan teman-temannya langsung ketakutan karena tadi rekannya telah ditendang dengan sangat kencang. Terlihat di sana ada beberapa orang yang muncul. Taeyang dan temannya sendiri langsung kaget karena ternyata mereka mengenal orang yang datang tersebut. Terlihat yang datang adalah duo TK dan yang lainnya dengan kekuatan yang sudah meningkat pesat. Donggu sendiri sekarang terlihat babak belur dan kaget karena mereka sudah datang ke sana. Di sana mereka berkata bahwa mereka sudah menjadi lebih kuat dan bisa mengalahkan musuh-musuhnya dengan mudah. Sedangkan Jin sendiri sekarang mengeluarkan asap dari seluruh tubuhnya. Dan ketika melihat hal itu, Dami langsung mengucapkan selamat karena sekarang Jin telah selesai latihan. Terlihat Jin mengeluarkan aura mengerikan setelah mengalahkan banyak Dami dengan kekuatan yang ia miliki sekarang. Diberitahukan bahwa sekarang Jin telah melampaui kekuatan manusia dan sekarang ia sudah siap untuk mengalahkan siapapun yang menjadi penghalangnya. Dan cerita pun bersambung. Anjas, Jin dapat kekuatan OP dan bahkan melebihi kekuatan manusia ya guys ya. Sudah siap buat bantai-bantai nih Maya. Coba komen di bawah siapa yang gak sabar buat nunggu episode selanjutnya. Part selanjutnya maksudnya. Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak ikut-ikutan kalau belum tahu aslinya guys. Kayak kasus Johye yang difitnah padahal belum tentu kebenarannya. Karena ya jari kita bisa jadi sangat berbahaya jika digunakan untuk memfitnah dan meledek orang lain dengan ketikan kematian kalian. Saya 100 alur cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.